penyebab yang menghalangi atau mengganggu aliran oksigen ke tubuh. Adapun gejala asfiksia yaitu bayi tidak menangis setelah lahir, kemudian pernapasan lemah, kemudian denyut jantung lemah, kemudian warna kulit pucat atau kebiruan. Adapun penanganan asfiksia yang pertama itu bebaskan jalan nafas, kemudian memberikan oksigen, kemudian resusitasi jantung paru, kemudian penanganan spesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ikterus. Nah, ikterus adalah suatu kondisi medis yang ditandai dengan perubahan warna kuning pada kulit, sklera, dan membran mukosa. Nah, perubahan ini terjadi karena penumpukan bilirubin dalam darah dan jaringan tubuh. Nah, adapun jenis-jenis ikterus yang pertama itu ada ikterus prehepatik, yang kedua ikterus hepatik, dan yang ketiga itu adalah ikterus posthepatik. Nah, adapun tanda dan gejala ikterus yang pertama itu kulit dan sklera berwarna kuning, yang kedua itu warna urin sedikit kegelapan, yang ketiga itu gatal pada bagian kulit, yang keempat itu adalah mual dan muntah. Nah, adapun diagnosa ikterus. Nah, untuk mendiagnosa ini kita memerlukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Dan pemeriksaan penunjang itu seperti tes darah, kemudian ada USG. Nah, adapun pencegahan pada ikterus yang pertama itu hindari konsumsi alkohol yang berlebihan, yang kedua itu pola makan yang sehat, yang ketiga itu vaksinasi hepatitis A dan B. Dan yang terakhir, jika ada tanda dan gejala, maka konsultasikan ke dokter untuk pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai BBLR. BBLR itu adalah singkatan dari kondisi medis yang kita ketahui, yaitu adalah berat badan lahir rendah. BBLR adalah ketika bayi lahir dengan berat badan di bawah dari 2.500 gram. Nah, perlu kita ketahui berat badan bayi lahir normal itu adalah 2.500 gram hingga 4.000 gram. Baik, adapun faktor penyebab terjadinya BBLR yaitu salah satunya dari faktor ibu, di mana ibu yang mengalami masalah kesehatan seperti hipertensi, anemia, preeklamsi, dan kurang gizi. Selanjutnya, ibu yang merokok, ibu yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan ibu yang meminum minuman keras. Selanjutnya ada faktor dari janin, di mana terjadinya infeksi pada janin dan infeksi pada kehamilan. Dan selanjutnya ada faktor dari usia ibu, di mana usia ibu yang terlalu muda atau di bawah dari usia 20 tahun dan usia ibu yang terlalu tua yaitu di atas dari 35 tahun. Baik, adapun pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menghindari faktor penyebab yang dapat menimbulkan BBLR tersebut. Yang kedua yaitu untuk ibu hamil diwajibkan memakan makanan yang bergizi seimbang dan bervariatif. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu ibu hamil diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan ke fasilitas kesehatan untuk mengetahui dan memantau pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai diare, yang dimana diare pada bayi merupakan gangguan pencernaan yang biasanya umum terjadi dan dapat sembuh dengan sendirinya. Baik, adapun penyebab diare pada bayi yaitu infeksi saluran pencernaan, yang dimana itu infeksi virus, bakteri, parasit. Kemudian itu tumbuh gigi, kemudian itu pola lingkungan. Baik, adapun cara mengatasi diare pada bayi yaitu pastikan bayi tetap terhidrasi, perhatikan pola makan, jangan memberikan obat sembarangan, pastikan kebersihan lingkungan, konsultasi ke dokter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hipoglikemia, di mana hipoglikemia ini merupakan kondisi medis di mana kadar glukosa atau gula mengalami penurunan dalam tubuh seseorang. Kemudian glukosa ini sangat berpengaruh pada tubuh seseorang, terutama pada otak. Jika glukosa ini menurun, dia akan berpengaruh di berbagai fungsi tubuh. Kemudian adapun penyebab dari hipoglikemia itu yang pertama penggunaan obat-obatan, yang kedua pola makan yang tidak teratur, yang ketiga itu olahraga berat, kemudian mengkonsumsi alkohol, kemudian gangguan endokrin. Adapun gejala pada hipoglikemia yang pertama itu ringan, di mana penderita mengalami gemetar, pusing, kemudian keringatan dan juga lapar.
kejang, dan sampai koma. Adapun penanganan yang dapat diberikan pada penderita hipoglikemia yang pertama itu peningkatan glukosa cepat, di mana mengkonsumsi tablet glukosa dan mengkonsumsi buah-buahan. Kemudian yang kedua itu pemantauan kadar gula. Kemudian yang ketiga itu mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat dan protein. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan untuk hipoglikemia yang pertama itu mengatur pola makan, kemudian memperhatikan dosis obat-obatan, kemudian memperhatikan olahraga, kemudian pengenalan diri. Berikutnya kejang pada anak. Kejang pada anak adalah kondisi medis yang harus ditangani sesegera mungkin. Adapun faktor penyebab dari kejang pada anak. Yang pertama itu demam. Jenis demam ini biasanya umum terjadi pada anak, terutama pada anak di bawah umur 4 tahun. Kedua itu kejang demam yang ditandai dengan suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Kenaikan demam ini biasanya terjadi secara mendadak, maka ditandai dengan kejang pada anak. Selanjutnya gangguan neurologis, cedera kepala, infeksi otak, dan kelainan metabolik serta kurangnya oksigen. Adapun cara yang dilakukan dalam menangani kejang pada bayi baru lahir. Yang pertama itu kita tempatkan bayi pada tempat yang datar. Usahakan jauhkan dari benda-benda yang berbahaya. Yang kedua itu kita longgarkan pakaian bayi, terutama pada bagian dada dan kepala. Selanjutnya kita miringkan bayi agar bayi tidak tercekik oleh air liur dan muntahan. Jangan tahan gerakan bayi karena nanti bisa berakibat fatal kepada bayi tersebut dan bayi nanti akan mengalami patah tulang. Jangan masukkan apapun ke dalam mulut bayi kecuali seizin dokter. Setelah itu kita melakukan pencatatan dari durasi kejang yang dialami bayi. Kejang yang berlangsung selama 5 menit atau satu kali dalam 24 jam, maka kita harus merujuk bayi tersebut ke IGD yang terdekat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penyakit tetanus. Perlu teman-teman ketahui bahwa penyakit tetanus ini adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Di mana bakteri ini dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka pada kulit. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Penyakit ini dapat ditemukan di tanah, kemudian kotoran hewan, peliharaan, dan kotoran manusia. Gejala tetanus biasanya muncul 5-10 hari setelah seseorang terinfeksi. Di mana rahang penderita itu kaku, kemudian terjadinya kejang otot pada perut, leher, dan bagian punggung. Kemudian denyut jantung itu meningkat. Pencegahan tetanus pada anak itu dapat dilakukan dengan cara pemberian imunisasi, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus, di mana diberikan sebanyak 3 kali pada usia anak 2-3-4 bulan. Kemudian dilanjutkan dengan imunisasi lanjut atau booster, yaitu pada usia anak itu 10-12 tahun. Untuk calon pengantin perempuan perlu diberikan suntik tetanus toksoid, di mana ini dapat mencegah terjadi tetanus neonatum pada bayi. Suntik TT ini dapat diberikan sebanyak 5 kali secara bertahap. Yang pertama, suntik TT 1 itu diberikan 2-1 bulan sebelum menikah. Kemudian TT 2 diberikan 1 bulan setelah suntik TT 1. Kemudian suntik TT 3 diberikan setelah 6 bulan TT 2, dan TT 4 itu diberikan 1 tahun setelah TT 3, dan TT 5 itu diberikan 1 tahun setelah TT 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai labiopelatus-kisis, yang dimana istilah ini merupakan istilah medis yang mengacu pada kelainan bawaan yang berupa celah atau pemisahan pada bagian struktur bibir dan langit-langit pada mulut. Istilah ini berasal dari kata labio atau bibir, sedangkan palato itu langit-langit atau mulut, dan kisis itu celah atau perpisahan. Kelainan ini biasanya terjadi saat perkembangan janin, di mana jaringan di area bibir dan langit-langit mulut itu gagal menyatu secara sempurna. Berdasarkan lokasinya, labiopelatus-kisis ini dibagi menjadi 3 jenis, yang dimana yang pertama itu ada labiokisis, yang dimana celah bibir yang hanya melibatkan bibir saja. Yang kedua itu ada palatus-kisis, yang dimana hanya melibatkan langit-langit di bagian
Kondisinya seringkali tidak diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa risiko faktor yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kondisi ini, yaitu faktor genetik, faktor ibu, dan faktor lingkungan. Nah, untuk mendiagnosis labiopalatus-kisis ini, lakukan diagnosis sebelum bayi lahir dan sesudah lahir. Nah, pada saat sebelum bayi lahir itu dilakukan pemeriksaan USG dan IMR, dan setelah bayi lahir itu dilakukan pemeriksaan fisik dan mengeluasi langit-langit pada mulut bayi. Nah, pentingnya kita untuk mendeteksi dini, yang dimana dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada kehamilan seperti labiopalatus-kisis ini dapat diidentifikasi sebelum bayi lahir, sehingga rencana perawatan dapat disiapkan lebih awal. Perlu kita ketahui, meskipun tidak semua kasus dapat dicegah karena faktor genetik, tetapi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, seperti yang pertama itu mengonsumsi asam folat yang cukup, yang kedua itu hindari paparan zat berbahaya seperti minuman yang beralkohol atau hindari perokok. Terus ada juga yang ketiga itu menjaga pola makan yang sehat. Terus yang keempat itu kendalikan penyakit kronis. Terus yang kelima itu ada rutin memeriksakan kehamilan. Terus yang keenam itu hindari obat-obatan yang tidak diresepkan. Terus yang terakhir itu yang ketujuh, rencanakan kehamilan dengan baik. Berikutnya ada hipotermi. Hipotermi merupakan gangguan suhu tubuh yang meningkat menjadi 38 derajat Celcius pada bayi baru lahir. Pada bayi yang berusia 2-3 hari itu biasa mengalami kenaikan peningkatan suhu tubuh yaitu 30-40 derajat Celcius. Adapun penyebab dari hipotermi yaitu yang pertama, bayi dengan ASI yang kurang, yang kedua, bayi dengan lingkungan yang panas, seperti satu di dalam inkubator, kemudian di ayunan yang dekat panas, dan yang ketiga itu terlalu lama terkena paparan sinar matahari. Yang ketiga, bayi yang terpapar infeksi, dan yang berikutnya adalah bayi yang digunakan pakaian yang tebal pada saat suhu yang panas. Tanda dan gejala hipotermi yang pertama yaitu suhu tubuh pada bayi di atas dari 30 derajat sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua yaitu denyut jantung bayi melebihi dari 160 kali per menit, dan pernapasan pada bayi di atas dari 60 kali per menit. Kemudian bayi itu nampak seperti lesu, letih, dan dia malas minum, kemudian gelisah. Klasifikasi hipotermia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu hipotermia maligna, kemudian ada extractive intracranial hipotermia atau EIS, dan yang ketiga adalah endokrin hipotermia. Perlu kita ketahui ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya hipotermi. Yang pertama, mengenakan topi pada bayi. Yang kedua, memastikan pakaian bayi kering dan hangat. Yang ketiga, memastikan suhu ruangan kurang dari 25 derajat Celcius. Dan yang keempat yang itu, kita harus memastikan bayi dalam keadaan hangat. Dan yang terakhir yaitu, setelah memandikan bayi, kita harus segera mengeringkan bayi dan mengenakan pakaiannya untuk menjaga suhu tubuh bayi tetap aman. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang hipotermi pada bayi baru lahir. Nah, perlu kita ketahui bahwa hipotermi pada bayi baru lahir adalah keadaan di mana suhu tubuh bayi kurang dari 36,5 derajat Celcius, di mana bayi baru lahir lebih rentan terkena hipotermi karena bayi baru lahir memiliki sedikit lemak pada tubuh. Adapun penyebab dari hipotermi pada bayi baru lahir, yang pertama, kurangnya pengetahuan, yang kedua, lingkungan yang dingin, yang ketiga, infeksi atau penyakit, dan yang keempat adalah prematuritas dan stres pada janin. Adapun gejala hipotermi pada bayi baru lahir, yang pertama, suhu tubuh rendah, di mana suhu tubuh kurang dari 36,5 derajat Celcius. Kemudian badan bayi terasa dingin dan pucat. Kemudian pernapasannya rendah dan dangkal. Kemudian bradikardi dan hipoglikemia. Adapun penanganan segera pada bayi baru lahir yang mengalami hipotermi, yang pertama itu pemanasan segera, yang kedua pemberian oksigen, yang ketiga pemberian ASI atau susu formula, yang keempat itu adalah menjaga suhu tubuh bayi dengan memberikan perawatan medis. Jika hipotermi tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan kegagalan organ, kematian, dan gangguan metabolisme. Kemudian ada beberapa komplikasi yang terjadi pada bayi baru lahir dengan persalinan normal. Yang pertama itu adalah caput succedineum, di mana caput succedineum adalah pembengkakan pada kepala bayi baru lahir yang diakibatkan oleh persalinan yang lama. Pembengkakan ini umumnya terjadi pada bayi baru lahir dengan persalinan pervaginam atau persalinan normal. Adapun ciri-ciri pada caput succedineum, yang pertama itu pembengkakan pada kepala, yang kedua tekstur
bayi kepala membesar, dan dia juga bisa hilang dalam kurun waktu 6 sampai 24 jam atau seminggu setelah terjadinya persalinan. Adapun juga gejala yang biasa terjadi pada bayi dengan sepalhematoma yaitu yang pertama adanya fluktuasi pada saat dilakukan palpasi. Kemudian adanya pembengkakan yang terbatas tidak sampai melewati supura. Kemudian lokasi pembengkakan menetap dan ada batas yang jelas. Kemudian kulit kepala akan berwarna kemerahan karena berisi dengan darah. Kemudian benjolan dapat membesar dalam kurun waktu 3 hari. Sepalhematoma dapat menimbulkan komplikasi, tetapi jika tidak ada gejala yang lebih serius atau lebih lanjut, tidak ada terjadi komplikasi yang lebih serius. Kemudian sepalhematoma berbeda dengan caput subcutaneum. Caput subcutaneum merupakan benjolan yang berisi dengan cairan, sedangkan sepalhematoma merupakan benjolan yang berisi dengan darah. Sebenarnya sepalhematoma ini tidak memerlukan penanganan medis yang lanjut jika dia bisa hilang dalam kurun waktu 6 sampai 1 minggu. Tetapi jika sepalhematoma yang mengalami fraktur, dia harus dirujuk ke dokter dengan penanganan yang lebih lanjut. Baik, yang ketiga itu adalah trauma plexus brachialis atau cedera lahir yang terjadi akibat plexus brachialis. Cedera ini dapat mengakibatkan kelumpuhan pada bahu, lengan, siku, bahkan pergelangan tangan. Adapun gejala yang terjadi pada plexus brachialis ini atau cedera plexus brachialis ini yaitu tidak adanya refleks moro, berkurangnya cengkraman, dan tidak adanya gerakan pada lengan. Nah, adapun penyebab dari trauma plexus brachialis ini terjadi akibat tekanan di dalam rahim ibu, kepala dan leher bayi yang tertarik ke samping, persalinan sulit, dan bahu yang meregang. Baik, cedera ini pada kebanyakan bayi akan sembuh dalam 3-4 bulan. Pengobatannya itu adalah terapi okupasi, terapi akuatik, dan penggunaan ortosi. Baik, yang keempat yaitu fraktur clavicula dan humerus. Fraktur clavicula dan humerus ini adalah cedera peraturan anggota tubuh bagian atas yang bisa terjadi pada bayi baru lahir. Clavicula yaitu tulang selangka, sedangkan humerus yaitu tulang lengan atas. Nah, faktor predisposisi fraktur clavicula yaitu bayi baru lahir, bayi besar, kemudian distosia bahu, persalinan dengan letak sungsang, dan persalinan traumatik. Kemudian faktor hemohumerus yaitu adalah kelainan yang terjadi pada kesalahan teknik dalam melahirkan dengan pada presentasi puncak kepala, letak sungsang, dan lengan yang membumbung ke atas. Nah, tanda dan gejalanya yaitu di mana bayi tidak dapat menggerakkan lengan secara bebas, kemudian tidak adanya refleks moro, dan bayi menangis atau rewel karena sakit. Baik, itulah video dari kelompok kami. Kurang